Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang melanda kehidupan kita saat ini, ada banyak hal yang patut membuat kita berpikir tentang hidup ini. Hidup begitu syarat dengan pengalaman serta angan-angan. Hidup begitu penuh dengan berbagai perasaan dan cita-cita. Hidup penuh dengan kesempatan dan tantangan dan sebagainya. Jadi sebenarnya hidup kita itu mengandung sejuta makna. Tapi apakah arti semuanya itu jika hidup harus berakhir pada kebinasaan? Apakah arti semuanya itu jika kita terus berada dalam perasaan yang penuh kecemasan dan ketakutan? Apa artinya jika apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan hampa begitu saja? Semua yang kita rencanakan sirna semuanya. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kita harapkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak orang menjadi pesimis dan tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi tidaklah demikian bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini melalui tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah, sehingga tujuan hidup kita, artinya untuk apa kita hidup di dunia ini dan bagaimana kita menjalani hidup di dunia ini, itu haruslah sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah telah memilih kita di dalam Yesus Kristus dan telah menganugerahkan segala berkat rohani kepada kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, bacaan firman Tuhan hari ini diawali dengan pujian kepada Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sini yang Paulus puji adalah Allah Bapa, yang dalam Kristus telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bagi kita, bukan saja sebagai Allah yang menciptakan alam semesta, tetapi sebagai Bapa kita, yang kebapaannya itu dinyatakan kepada kita dalam apa yang telah Ia buat untuk kita sebagai Bapa dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Perbuatan besar yang dilakukan Allah, yaitu bahwa di dalam Kristus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Malahan Kristus sendiri adalah berkat Allah bagi manusia. Dasar atau alasan Allah Bapa mengaruniakan segala berkat rohani adalah sebab di dalam Kristus Dia telah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Tentunya Allah Bapa dalam memilih kita, Ia mempunyai maksud dan tujuan, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan pilihan Allah tersebut kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak boleh kita anggap sebagai hadiah untuk diri kita sendiri saja. Pilihan itu adalah suatu anugerah atau karunia yang harus kita pakai untuk kemuliaan Allah. Ayat kelima, Paulus menegaskan kembali bahwa pilihan dan penentuan Allah dari semula itu tidak didasarkan atas kebaikan atau jasa kita, tapi semata-mata atas kedaulatannya yang berdasarkan kasih. Karena Allah adalah kasih, Ia telah mengasihi kita dari semula sebelum dunia diciptakan, supaya kita menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita. Itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-6. Kemudian dalam ayat 7-10
diceritakan bahwa berkat Allah nyata dalam Kristus, yaitu apa yang dilakukan Kristus melalui penebusannya oleh darahnya, sehingga kita beroleh pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kristus telah mencurahkan darahnya untuk umat miliknya dengan jalan menyerahkan hidupnya ke dalam maut. Oleh perbuatannya itu kita ditebus dan dibebaskan dari hukuman, dari kutuk, dari iblis dan dosa. Dan itu dilakukannya sesuai dengan kekayaan kasih karunia Allah. Kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Dan yang paling penting, berkat-berkat yang Allah karuniakan kepada kita adalah rahasia kehendak Allah. Seperti dikatakan dalam ayat 9 bacaan firman Tuhan ini, sebab Ia telah menyatakan rencana kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Apakah rahasia kehendak Allah? Menurut Paulus, yang dimaksud rahasia kehendak Allah adalah rahasia rencana karya keselamatan Allah yang dari semula telah ditetapkan Allah di dalam Kristus, yaitu sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Artinya bahwa tujuan rahasia kehendak Allah ialah mempersatukan segala sesuatu di dalam Kristus, di mana Kristus sebagai kepala, segala sesuatu takluk di bawah Kristus yang adalah kepala dari segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Kemudian dalam ayat 11 sampai dengan 14, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nyata bagaimana peranan atau pekerjaan Roh Kudus, bahwa apa yang akan dinyatakan Allah di dalam Kristus, yaitu karya keselamatannya bagi kita yang percaya kepadanya, akan digenapi dalam kedatangannya kembali. Tapi Roh Kudus diberikan lebih dahulu, bukan saja sebagai roh yang dijanjikan, tapi sebagai jaminan atau garansi dari warisan yang akan kita terima tersebut, yaitu penebusan penuh dan keselamatan kekal. Karena Roh Kudus akan dinyatakan bagi mereka yang percaya kepada Kristus, mereka yang telah mendengar firman kebenaran, menerima jaminan warisan itu, yaitu Roh Kudus yang dijanjikan, yang akan membuat kita untuk percaya akan janji-janji Allah. Roh Kudus juga yang akan mengarahkan pandangan kita ke depan sampai kita beroleh penebusan yang akan kita miliki, yaitu keselamatan kekal. Dan semuanya itu bersumber dan bermuara untuk memuji kemuliaannya. Artinya dikembalikan untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui uraian firman Tuhan ini, kita sebagai orang yang percaya diperlihatkan suatu kenyataan bahwa bukan suatu kebetulan atau bukan dengan sendirinya kita menjadi Kristen. Kita menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Tapi sejak semula, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih dan menentukan kita sebagai umat kepunyaannya. Dan itu bukan berdasarkan perbuatan atau kebaikan kita, tapi semata-mata karena kasih dan kehendaknya di dalam Kristus. Itu berarti dari semula kita dipilih, kita ditetapkan Allah bukan untuk ditimpa murka, tapi untuk mendapat keselamatan di dalam Kristus. Karena Kristus telah melakukan karya penebusan yang melaluinya kita beroleh pengampunan dosa dan segala berkat rohani dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan menaikkan puji-pujian kepada Allah dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita hidup bukan untuk diri sendiri, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Hanya ketika kita mengarahkan hidup kita untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan juga akan memuliakan kehidupan kita. Meskipun harus kita sadari
sebagai orang percaya, pada kenyataannya kita juga mengalami tekanan. Ada begitu banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kita juga harus berani melawan segala kuasa yang membelenggu atau memperbudak kita manusia dalam berbagai bentuk. Karena pembebasan Allah bagi kita nyata melalui kehadiran Kristus. Pembebasan Allah kepada kita adalah anugerah. Pembebasan itu bukan hasil jerih usaha manusia. Kita tidak mampu membebaskan atau menyelamatkan diri sendiri. Bahwa Allah sendiri berkenan membebaskan kita. Dan pembebasan Allah adalah pembebasan dari dosa, sekaligus pembebasan dari segala belenggu masalah, belenggu kekhawatiran, belenggu hawa nafsu, dan sebagainya. Sehingga kita bukan lagi orang-orang yang berkabung, orang-orang yang meratap, tapi kita adalah orang-orang yang menang, yang telah mengalami rehabilitasi Allah. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kabar baik dari Kristus, dan bagaimana kita juga menjadi pembawa kabar baik itu kepada sesama. Karena Kristus adalah penggenapan kabar baik tersebut. Oleh karena itu, syarat untuk menerima kabar baik atau menerima keselamatan adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara terkasih, iman atau percaya kepada Kristus itu mengubah kehidupan kita yang tadinya hidup ini didominasi oleh dosa. Di dalam Kristus, dosa itu tidak berkuasa lagi. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus meninggalkan segala perhambaan. Jangan lagi kita memperhambakan diri pada hal-hal yang ada di dunia ini. Di dalam Kristus, kita juga diberi kuasa, yaitu Roh Kudus. Kuasa Kristus itu memampukan kita melakukan peperangan, melawan segala kuasa yang membelenggu kita dalam segala bentuk. Bukan perang fisik, tapi perang untuk menyatakan kemuliaan Allah, yaitu perang untuk meluruskan sikap batin dan membaharui roh. Karena dari sikap batin yang lurus dan roh yang dibaharui, maka akan mengubah perilaku kita, akan mengubah cara berpikir, bahkan cara hidup kita, termasuk perlakuan kita terhadap sesama dan lingkungan. Tapi Bapak Ibu saudara terkasih, seringkali kita justru mengotori kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita, karena kita sering kembali melakukan dosa. Kita kembali lebih menuruti hawa nafsu dan kedagingan kita. Sebagai orang percaya, kita pun sering juga mencuri kemuliaan Allah, yaitu kita menerima, kita mengambil, kita memakai dan menggunakan apa yang berasal dari Allah, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk memuliakan diri kita sendiri, dan tidak untuk memuliakan Allah.